Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Novia dan pada kesempatan kali ini saya kembali dengan mic jepit lama saya karena mic Bluetooth saya nggak tahu lagi nyelip kemana, saya cuma nemu ininya doang. Oke, intermezzo sedikit. Jadi saya mau lanjut untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar. Jadi saya akan jawab satu-satu, diusahakan mulai hari ini akan lebih disiplin untuk jawabnya. Tapi saya coba ya satu-satu dulu lah ya. Dan saya nggak pernah janji akan bisa balas kapan, oke? Kak, ini dari Rian Wikwow 2787. Kak, saran kartu kredit untuk betul-betul pemula yang biasanya cuma pakai Dana, Shopee, Cbank, WKWK. Oke, kalau menurut saya sebenarnya pilihan untuk pemula itu banyak banget. Tapi saya selalu menyarankan kalau bisa ya, apalagi kalau punya rekening di banknya, kalau bisa bikin kartu kredit di bank-bank yang bisa dibilang besar. Seperti misalkan bank swasta terbesar se-Indonesia atau bank BUMN yang oke lah, kurang lebih seperti itu. Misalkan punyanya bank, ini contoh doang ya, misalkan punyanya bank BCA kalau swasta, atau bank BNI, atau bank Mandiri kalau misalkan yang BUMN. Mungkin bisa dicoba dari situ. Jadi Kak Rian ini punya rekening apa, di bank apa. Nah, dari rekening bank tersebut berarti kan udah ada tabungannya tuh, udah ada riwayatnya. Dari situ biasanya akan lebih mudah, bukan berarti akan langsung bisa, akan lebih mudah untuk bikin kartu kreditnya. Jadi disesuaikan sama rekening atau tabungan bank yang dipunya ya Kak Rian Wikwow 2787. Oke, ini dari Ade Rizky 99. Teman saya pernah bilang terkait HSBC yang lumayan ribet bikinnya, terus ada survei begitu. Boleh di-spill nggak Kak proses apply HSBC? Saya nggak terlalu paham untuk survei karena saya kayaknya belum pernah isi. Tapi proses apply HSBC saya lumayan sederhana. Jadi saya pas itu follow salah satu influencer keuangan gitu, influencer kartu kredit di Instagram. Terus influencer tersebut memberikan beberapa kontak RM atau relationship manager dari beberapa bank termasuk HSBC. Dan karena saya saat itu lagi nyari HSBC, saya langsung minta deh. Maksudnya minta tuh saya langsung hubungi kontak RM-nya, terus habis itu janjian ketemu, diisi formulirnya, udah. Itu sih kalau saya ya. Jadi intinya kalau misalkan dari pengalaman saya, saran saya selalu coba cari relationship manager atau misalkan sales apapun yang ada di mall lah, ada di travel fair atau online seperti yang saya lakukan. Lebih baik seperti itu karena akan lebih diurusin. Gitu ya. Terus ini pertanyaan terkait sastra Prancis mungkin terpisah ya. Terus ini rice cooker juga terpisah. Nah, ini dari Dinda WS 11 terkait kartu kredit. Berarti pertimbangan paling penting harus aktif ya rekeningnya. Karena payrollku bukan ke BCA, jadi itu semi dormant. Oh, ini ngomongin soal kenaikan limit. Paling buat jajan aja dan simpennya nggak banyak banget. Makasih Kak insight-nya, kayaknya aku perlu atur ulang strategi biar limitnya baik. Oke, sama-sama Kak Dinda WS 11. Betul, menurut saya yang paling penting tuh aktif rekeningnya. Karena jujur ya, rekening saya di BCA itu tuh bukan tabungan. Jadi emang jumlah nominalnya banyak untuk keluar masuk, tapi sebenarnya di akhir bulan itu bisa 100.000, bisa 200.000. Jadi nggak banyak sebenarnya, tapi karena terbukti aktif, terus saya juga terbukti selalu bayar tepat waktu dan penuh untuk kartu kredit saya, dan saya juga rajin untuk apply limit, dari limit sementara juga misalkan, terus dibuktikan iya saya beneran kok butuh banyak, terus habis itu nanti pelan-pelan minta limit yang permanen, nanti diharapkan semoga ya Kak Dinda WS 11 limitnya naik gitu. Jadi emang ada beberapa strategi emang untuk menaikkan, tapi dicoba aja ya Kak Dinda WS 11, dan kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ditanya. Kak, dari Poco X6 Pro 5G. Oke, agak kompleks.
pokoknya dari Kak Poco X6. Kak, kartu kredit HSBC bisa buat bayar atau beli scan langsung di merchant? Maksudnya scan langsung tuh gimana ya Kak? Apakah maksudnya langsung tap ya, contactless ya? Kalau contactless tahu saya HSBC akhirnya mulai mengadopsi teknologi contactless atau tanpa kontak, jadi cuma di tap gitu. Itu sih, kalau misalkan itu pertanyaannya berarti jawabannya iya. Mandiri terbaik, limit gak pelit. Sebenarnya tergantung ya Kak, karena mungkin saya pas itu awal bikin Mandiri kali ya. Jadi limitnya tuh agak rendah. Dan saya nggak minta limit, jadi limitnya stuck aja tuh, 1 digit sampai sekarang. Terus dari R3S_amanah, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya untuk malam ini, nanti pelan-pelan saya akan jawab. Saya punya 18 kartu kredit, semua bank ada, kadang bingung pas mau bayar, tak rencana, contoh belanja ke Alfa, bingung mau pakai kartu yang mana. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sederhana ya kalau untuk strategi penggunaan kartu kredit. Jadi misalkan saya pribadi sekarang sih paling fokusnya di 5 kartu ya. Kalau misalkan saya tuh sekarang BCA KrisFlyer, Mayapada Scorecard, terus BNI Garuda, CIMB Niaga yang Platinum Accor, itu sama Genius sih. Itu yang sekarang jadi inti. Nah, jadi beberapa sisanya emang saya sering kali tinggalin kecuali emang dibutuh banget atau mungkin ada deal yang cocok. Nah dari situ saya udah tahu agak di luar kepala, misalkan BCA jatuh temponya 12, terus yang BNI jatuh temponya 20. Kalau belum ingat ya mungkin bisa dicatat. Nah dari situ kan kita bisa dibikin strategi, apalagi kalau misalkan kayak saya, jadi saya ada jualan kecil-kecilan gitu. Nah penggunaan kartu kredit dan jualan itu cukup penting ya untuk diketahui tanggal jatuh temponya dan cicilan-cicilannya dan apa aja perks yang bisa didapatkan. Seperti misalkan kalau saya BCA KrisFlyer, saya pengen banget punya miles Singapore Airlines yang lumayan untuk mencapai tujuan jalan-jalan saya. Makanya saya usahain misalnya setelah tanggal 12 setelah saya bayar itu BCA, saya pakai itu saya pakai bank BCA-nya gitu. Atau sorry misal ya misalnya saya pakai bank BCA-nya dulu gitu. Nanti pas udah tunggu deh, kayaknya bukan gitu deh maksudnya. Maksudnya gini nih, misalkan bank BCA 12, Mayapada 20. Jadi biasanya di tanggal 12 sampai 20 itu saya akan menggunakan bank Mayapada dulu. Kenapa? Karena Mayapadanya akan jatuh tempo di tanggal 20, ya kan? Nanti pas Mayapada saya udah bayar di tanggal 20, saya akan lanjut biasanya pakai BCA lagi dari tanggal 20 sampai 12. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, tapi karena ada 5 kartu, biasanya saya beragamkan. Dan saya juga lihat kalau misalkan, bank ini cicilannya bisa 0% sampai 12 bulan. Misalkan saya butuh untuk jualan, jadi butuh cash flow yang lancar, ya udah saya pakai itu dulu. Jadi itu sih kalau saya ya, trik untuk trik untuk menggunakan kartu kredit. Kalau misalkan kayak belanja ke Alfa, ya mungkin kalau mau ke Alfa ini aja deh kartunya 1 gitu. Jadi biar nggak terlalu pusing sih, karena itu paradoks banyak pilihan ya. Kadang kita terlalu banyak pilihan malah bingung. Itu sih Kak R3S_amanah, saya berbagi pengalaman aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah komentar dan bertanya. Ditunggu ya Q&A atau tanya Novia selanjutnya. Dadah!